sampai satu hari raya, berarti dia bertemu dengan hari raya, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, sampai subuh hari ini Allah masih limpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan mudah-mudahan apapun yang kita peroleh dari Allah, semuanya kita manfaatkan untuk memaksimalkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Tema kita pada subuh hari ini tentang seputar zakat fitrah. Zakat fitrah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hukumnya wajib. Walaupun nanti ada syarat-syarat yang diwajibkan kepada orang-orang tertentu. Syarat wajib zakat fitrah itu, atau orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, ada 3. Pertama, Islam. Kalau tak Islam, tak wajiblah membayar zakat. Yang kedua, dia ada pada bulan Ramadan dan bulan Syawal. Maksudnya macam mana? Maksudnya begini. Dia bulan Ramadan hidup, kemudian bulan Syawal hidup, maka wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau ada orang pas hari terakhir Ramadan sore meninggal, wajib enggak dia zakat fitrah? Wajib. Kenapa? Karena dia tidak hidup pada bulan Syawal. Atau ada bayi yang lahir di pagi hari bulan Syawal, wajib enggak dia zakat fitrah? Enggak wajib. Karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu, dia jumpa dengan bulan Ramadan, dia jumpa dengan bulan Syawal. Kalau ada seorang ibu yang melahirkan anaknya sebelum azan maghrib pada hari terakhir Ramadan, katakanlah kita Ramadannya 30 hari, pas hari ke-30, 2 menit lagi sebelum azan maghrib lahirlah anaknya dan hidup sampai 1 Syawal, wajiblah anaknya itu dikeluarkan zakat fitrah.
Jadi syaratnya mesti berjumpa dengan 2 bulan. Bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Jadi kalau ada keluarga kita yang meninggal di bulan Ramadan, nggak wajib zakat fitrah, Bu. Nggak wajib. Kalau perihal ibu mau membayar fidyah dia atas puasa-puasanya dulu yang tinggal atau atas sholat-sholatnya dulu yang tinggal, lain hal, tapi zakat fitrah enggak. Jadi syarat pertama orang wajib mengeluarkan zakat Islam. Yang kedua dia bertemu dengan 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang ketiga mampu. Kalau tak mampu Pak, tak wajib zakat fitrah. Hanya saja kita juga harus paham apa ukuran mampu. Kebanyakan orang salah kaprah. Rasa-rasanya dia tak mampu, padahal berasnya masih banyak di rumah. Salah. Ukuran mampu itu dia memiliki kelebihan makanan, atau katakanlah dia memiliki kelebihan beras untuk makan 1 hari 1 malam di bulan Syawal atau di 1 hari raya Idul Fitri. Begini sederhananya. Ini malam, nanti malam kita takbiran. Nanti malam apa? Malam Senin. Malam Senin takbiran. Senin hari raya. Kalau kita atau kalau saya punya beras untuk nanti malam takbiran cukup, untuk hari raya Idul Fitri yang 1 hari itu cukup, dan ada lebihnya itu wajib dikeluarkan zakat fitrah. Itu sudah masuk kategori mampu. Jangan kita pikir saya tidak mampu, walaupun mampunya hanya untuk beberapa orang. Katakan begini, dia dan keluarganya ada 5 orang, tapi kelebihannya hanya cukup untuk 2 orang. Ya udah 2 orang bisa lakukan. 3 orangnya berarti nggak mampu, dia hanya mampu untuk 2 orang. Jangan kita salah paham. Ya Ustadz, apakah kami hanya makan di 1 hari raya Idul Fitri? Ya memang begitulah ajarannya. Kalau cukup makan kita di 1 hari raya Idul Fitri pagi sampai malamnya, maka yang lebih itu masuk kategori mampu dan dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau bapak punya beras 10 kilo di rumah, kurasakan lebih itu kan? Lebih lah. Paling makan bapak 1 hari 1 malam, katakanlah 2 kilo saya banyakkan, berarti lebih 8 kilo lagi. Wajiblah mengeluarkan zakat fitrah. Berapa cukupnya? Berapalah cukupnya yang 8 kilo? Segitulah. Jadi 2 hari raya kami nggak makan. Jangan cerita makan. Mudah-mudahan dapat bagian mustahak kan gitu kan. Nanti kan dikasih lagi berasnya. Seperti itu. Jadi syarat wajib zakat fitrah itu pertama Islam. Yang kedua dia bertemu dengan 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Jadi bertemunya dengan 2 bulan ini bukan harus dari awal Ramadan, tidak. Walaupun cuma 2 menit dia berjumpa dengan bulan Ramadan, sudah dianggap dia bertemu dengan bulan Ramadan. Maka tadi kan saya contohkan, ada seorang ibu yang melahirkan anaknya di hari ke-30 bulan puasa, 2 menit lagi sebelum azan lahirlah anaknya. Berarti anaknya bertemu dengan bulan Ramadan. Karena kan kita kalau dalam Hijriyah pergantian bulan kan maghrib kan? Ya, pergantian bulan maghrib, bukan jam 00. Pergantian bulan atau pergantian hari itu maghrib. Makanya 2 menit lagi sebelum azan maghrib lahirlah anaknya. Berarti anaknya bertemu dengan bulan Ramadan dan hidup sampai 1 hari raya. Berarti dia bertemu dengan hari raya, wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Itu syarat wajib. Apa sebenarnya kegunaan zakat fitrah ini? Ya selain wajib, ya kalau orang mampu tidak mengeluarkan zakat fitrah, hukumnya berdosa. Selain wajib, maka zakat fitrah ini sama posisinya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu Pak, menyempurnakan kekurangan di dalam sholat.
Zakat fitrah itu menyempurnakan kekurangan di dalam Ramadan. Kata Nabi begini, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war rafas. Diwajibkan Nabi zakat fitrah bagi orang-orang yang berpuasa untuk membersihkan puasanya dari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan perkataan-perkataan yang jorok. Saya yakin, saya jamin, walaupun tidak banyak-banyak kali, mungkin kadang-kadang mau silap mulut kita. Mau itu Pak? Ya kan? Mau silap. Termasuk bicara-bicara bercanda-canda itu sebenarnya dilarang di dalam Ramadan. Dilarang bagi orang yang berpuasa. Bercanda-canda yang tak ada manfaatnya. Lakhwi dalam bahasa Arab itu artinya senda gurau yang tidak ada gunanya. Jadi bagi orang yang berpuasa sebenarnya dilarang. Udah pastilah ada kita kadang-kadang bercanda-canda yang baik, yang biasa-biasa maupun berlebihan. Itu mengurangi pahala puasa. Nah, zakat ini dihadirkan untuk menghapus itulah. Menghapus canda-candaan kita selama ini. Atau ada kata-kata jorok yang pernah keluar tapi tidaklah terlalu banyak. Kalau setiap hari dia kerjaannya cakapin orang aja, cakap-cakap kotor aja, ya nggak diterima lah pahala apanya puasanya. Kalau sikit-sikit barulah. Sama dengan sholat sunnah rawatib Pak. Sholat sunnah rawatib itu tujuannya menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Kekurangan bukan menyempurnakan orang yang tidak sholat fardu. Maksudnya begini, sholat fardunya kurang sempurna. Dikerjakannya tapi kurang sempurna, mungkin kurang khusyuk. Tapi kalau banyak sholat rawatibnya itu menyempurnakan sholat fardunya. Samalah dengan zakat fitrah, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Lanjut. Sebenarnya Ustadz, berapa takaran yang benar untuk zakat fitrah? Berapa Pak? Tidak ada yang bisa memastikan berapa. Kenapa? Karena dalam hadisnya itu dia tidak dalam nilai timbangan. Begini hadisnya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sa'irin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 sok dari kurma. 1 sok, bukan 2,7 kilo. 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu sekali genggaman. Ibu ambil beras, 1 genggaman ini 1 mud. Tapi bukan genggaman kita orang Indonesia, genggaman orang Arab. Iyalah, tangan orang Arab kan besar. Jangan Bapak buat begitu, kata Ustaz Syukur, 1 sok, 1 genggaman. Dicontohkannya, diambilnya beras 1, 2, 3, 4, ditimbang 1,8. Iya, bedalah tangan kita dengan tangan orang Arab. Jadi dulu nggak ada takaran-takaran timbang Pak, nggak ada. Sekarang saja ulama mengkonversinya dengan timbangan. Berapalah itu 1 sok ya? 1 sekali ambil ini berapa begitu? Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, 1 kali ambil ini dikatakan 6 on. 6 on. 1 mud itu 6 on. Berarti kalau 4, 6 kali 4, 2,4 kan? Tapi ada juga yang mengatakan 6,5, 6,8. Kalau 6,8 kali 4 berapa itu Pak? 6 kali 4, 2 kilo, 4 on. 8 kali 4, 3 on, lebih 2 garis. Berarti 2,4 tambah 3 kan 2,7 kan? 2,7. Makanya sebagai jalan hati-hati dikeluarkanlah rilis oleh MUI. Beratnya 2,7. Saya pribadi sebagai jalan hati-hati saya keluarkan 2,8. Saya pribadi sebagai jalan hati-hati. Sudah saya keluarkan 2,8, sudah saya timbang. Sebagai jalan hati-hatinya lagi saya tambahi lagi untuk secara menyeluruh. Sekali apa lagi? Sekali segenggaman lagi lah.
Karena kita tidak tahu Pak, apakah di dalam beras kita itu masih ada batu. Iya kan? Masih ada padinya atau tidak. Kalau ada batunya kan berkuranglah timbangannya. Ada padinya berkuranglah timbangannya. Sebenarnya kalau bisanya kita itu memang bisa membersihkannya bersih. Makanya zakat itu kan sesuatu yang baik. Bersihkan, tapi kan nggak kerjaan kita. Sempat 10 orang yang mau kita zakati, mau kita bersihkan. Berapa? Tapi kalau orang-orang tua kita dulu, termasuk sampai hari ini mak saya, kalau mau zakat fitrah dibersihkan. Apa namanya? Ditempiasnya, dibersihkan, ditempias, keluar dulu apanya, batunya dibigikan. Saya perhatikan itu Pak, dari kecil saya sampai sekarang. Kita tidak mungkin sempat begitu ya kan? Tidak sempat. Ya udahlah makanya lebihkan. Kalaupun nanti ada yang kotor-kotor itu, katakanlah 2 garis, maka tertutupi dengan yang kita lebihkan. Nah, itu yang sebenarnya manfaat. Nah, jadi ukuran zakat fitrah itu sebenarnya nggak ada yang pasti. Hanya saja kita mengikuti pendapat ulama. Jalan hati-hatinya buatlah 2,7. Kalau ibu lebih baik lagi buat 3 kilo. Iya kan? Ya paten lah. Apalagi bapak buat 1 goni. Iya kan? Nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau kurang. Kalau lebih, wah paten lah. Nggak ada masalah. Nah itu masalah ukuran. Kapan kita boleh mengeluarkan zakat fitrah? Dari awal Ramadan sudah boleh. Batasnya kapan? Sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Sampai sebelum khutbah Idul Fitri. Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ini, orang mengeluarkan zakat di malam takbiran. Iya kan? Masalah rupanya Ustadz, sebenarnya tidak masalah kalau langsung disalurkan kepada yang berhak. Umpamanya saya lah mau berzakat. Malam takbiran baru saya berzakat, tapi tidak lagi saya antar ke amil, langsung ke orangnya, tidak masalah. Kalau mau kita antar ke amil, pertanyaannya kan kasihan amil. Mengumpulkan sampai jam tengah 12. Habis itu membagi lagi, ditimbang-timbang berapa per orang, disalurkan lagi ke yang berhak. Selesai orang itu jam berapa? Jam 5 subuh. Kan kasihan. Janganlah sampai malam takbiran, Pak. Kalau bisa nanti sini udah dibuka. Itu sore kan? Kalau bisa langsung. Biar mantap dia. Bila perlu malam takbiran selesai, jadi pengurus bisa takbir. Iya kan? Ini kadang-kadang malam takbiran baru teringat mengeluarkan zakat. Iya kasihan. Jangan begitu Pak. Nah, semakin cepat semakin baik. Apalagi kalau ada uangnya. Maksudnya macam mana? Ya kalau ada orang yang memang betul-betul miskin lah dia kan. Jadi dia dapat uang. Maksudnya zakat fitrah itu berupa uang. Dapat uang katakanlah 300.000 lah dulu kita katakan. Kalau bapak antar jam 3 subuh, kapan dia mau manfaatkan duitnya yang 300.000 itu? Kalau katakanlah dia itu mau menyenangkan anaknya, buat lontong lagu dulu, buatlah pakai daging. Mau di mana dia beli daging jam 3 subuh? Iya, mau di mana dia beli daging? Kapan dia buat lontong? Kan enggak termanfaatkan dengan sempurna jadinya kan? Sementara zakat fitrah itu Pak, tujuannya untuk membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya itu. Memang dia dapat duit, tapi nggak ada yang bisa dia buat karena dapatnya jam 3 subuh. Akhirnya sedih juga dia. Makanya udahlah Pak, jangan diamalkan itu satu malam takbiran. Kalau bisa sebelum takbiran, keluarkanlah zakat fitrah. Walaupun nanti ada ustaz yang mengatakan sunnahnya itu pagi-pagi sebelum sholat. Iya, memang kalau cerita sunnah memang begitu. Tapi kalau langsung kepada orang yang mustahak, yang menerima, ini kan tidak kan? Kita kan salurkan kepada amil zakat. Lebih baik mana ustaz menyalurkan zakat fitrah ke amil zakat atau langsung kepada orang? Kepada amil lah, jangan langsung.
Lebih baik kepada amil. Kenapa lebih baik kepada amil? Kalau kepada amil insya Allah merata. Kalau masing-masing kita kepada orang yang berhak menerimanya, terjadilah penumpukan. Ya kan? Yang keluarganya semua dikasih ke situ semua. Terakhir yang di sana padahal miskin nggak kebagian. Makanya serahkan kepada amil. Amil kan mencatat mana yang berhak menerima. Catat semua. Mana yang berhak menerima. Baru dibagikan. Siapa yang berhak menerima ada 8 asnaf. Nah, itu tak usah pula kita bahas panjang lebar. Yang pertama fakir atau miskin. Fakir sudah tak ada lagi. Miskin mungkin saja ada. Saya kasih tahu Pak. Di mana-mana saya kabari. Ukuran miskin itu adalah ukuran penghasilan. Ya, ukuran miskin itu ukuran penghasilan. Berapa penghasilannya per bulan? Bukan ukurannya rumah. Kadang-kadang ada panitia zakat salah kaprah. Ditengoknya rumah kawan itu, wah rumahnya mewah. Rupanya rumahnya rumah warisan. Dia penghasilannya sebulan cuma 2 juta. Apa cukup 2 juta? Iya kan? Miskin. Kawan itu memang ngontrak, tapi penghasilannya sebulan 5 juta. Sekarang saya tanya, lebih kaya mana yang 2 juta atau yang 5 juta? 5 juta. Walaupun dia masih ngontrak, ukurannya jangan rumah. Salah kaprah kalau bapak melihatnya dari rumah. Oh, itu enggak termasuk. Mantap rumahnya. Atau katakanlah rumahnya bukan warisan, memang dibangunnya. Dulu dia memang kaya, sekarang merosot. Kan bisa jadi. Jadi menilainya bukan dari luar fisiknya Pak, dari penghasilannya. Dari manalah kita tahu penghasilannya Ustaz? Tanya. Kalau dia berbohong, urusan dia kepada Allah. 1 Bapak tanya sama orang yang bersangkutan. 2 Bapak tanya sama Kepling. Paling tidak kan Kepling lebih tahu daripada kita. Yang ketiga Bapak tanya sama tetangganya. Betulnya kira-kira begitu hasilnya? Iya Pak, kerjanya cuma begini-begini. Udah. Kemudian Pak, data Bapak yang 5 tahun lalu, jangan Bapak pakai untuk tahun ini. Iya kan? Maksud data itu macam mana? Data kita mendata orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Itu yang 5 tahun lalu dipakai sampai hari ini. Boleh jadi 5 tahun dulu dia fakir, tapi sekarang udah kaya. Jangan dipakai, didata lagi Pak. Didata lagi. Capeklah jadi amil Ustaz. Siapa yang nyuruh jadi amil? Siapa yang nyuruh jadi amil? Serius loh, nggak ada yang nyuruh kita jadi amil Bu. Nggak ada yang nyuruh kita jadi amil Pak. Ya kalau nggak ada amil nanti kayak mana Ustaz? Ya berarti kan itu panggilan hati. Yang namanya panggilan hati maksimal lah beribadah. Kan begitu. Kalau kita merasa hati kita terpanggil menjadi amil, baik berpahala, tapi maksimal lah, jangan tanggung-tanggung. Kan begitu. Namanya mau beribadah. Nah datanya jangan seperti itu. Cross check lagi. Begitu. Cross check. Udah. 8 fakir, miskin, Ibnu Sabil termasuk di dalamnya nanti amil. Cuman saya tak bahas satu persatu apa itu amil, karena udah sering juga yang disampaikan. Ya kan? Tak saya bahas itu apa fakir, apa miskin, Ibnu Sabil, fisabilillah, khorim, tak saya bahas. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan? Apa itu, Pak? Oh, zakat mal. Zakat mal, zakat harta. Kalau mau Bapak keluarkan juga pas momentum Ramadan ini lebih baik. Zakat harta ini banyak dia. Pertama zakat tabungan. Ya, zakat harta. Sekarang fatwa terbarunya bukan baru sekarang. Maksudnya ulama-ulama mutakhirin, yaitu zakat profesi. Zakat profesi itu macam mana hasil pekerjaan kita? Nah, saya dari awal lah, zakat harta itu Pak, dia itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya itu 2,5% zakat harta, katakanlah tabungan dulu biar enak ini. Itu apabila sudah mencapai 85 gram emas.
Bapak punya duit di tabungan, katakanlah 200 juta. 200 juta itu sudahkah sampai nisabnya Ustadz? Kita tengoklah 1 gram emas itu berapa harganya sekarang? Iya, sekarang mahal, makanya agak enaklah bapak yang punya tabungan belum kena zakat. Iya, sekarang emas 1 gram kurang lebih dari 2,5 juta ya. Wah, kita buatlah enaknya 3 juta ada 1 gram hari ini. 3 juta lah dulu umpamanya. Kalau 3 juta kali 85 gram berapa? 3 kali 80 240. 3 kali 5 15. 255. 255 juta ada duit bapak dan bertahan selama 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya berapa banyak? 2,5%. Oh Ustadz, aku duitku nggak sampai 255, 254. Iya itu kan, wajib keluar nggak wajib? Iya, ini misal kalau harga emas itu 3 juta, 254, nah wajib. Tapi jangan bapak buat begini. Ini umpamanya udah sampai 255, malas bapak keluarkan zakat, sayang rasa bapak ambil 2 juta. Iya kan? Nggak ada lagi 255 Ustaz, tinggal 253. Itu dosa, itu namanya ngakal-ngakali. Itu namanya ngakal-ngakali, jangan seperti itu. Itu namanya zakat harta berupa tabungan. Kalau zakat profesi ukurannya sama juga dengan zakat harta. Kalau seandainya penghasilan bapak dalam 1 tahun itu mencapai 255 juta, maka wajib dikeluarkan gaji bapak dalam 1 tahun itu 2,5%. Kalau 255 juta 1 tahun gaji bapak, berarti sebulan berapa itu? 20 juta. Orang kaya besar lah bapak itu. Pengusaha lah kan itu. Zakat harta itu ada itu tabungan, ada perniagaan. Perniagaan itu maksudnya apa? Ya usaha, iya kan? Berusaha. Itu wajib dikeluarkan zakatnya sama Pak, ukurannya 1 tahun berlangsung. Kalau sudah mencapai hitungan 85 gram emas, sama hitungannya. Zakat perniagaan, tanaman. Iya, tanaman. Kalau bapak punya sawah padi, keluarkan zakatnya. Tapi itu ukurannya berbeda. Itu ukurannya berbeda, tidak disamakan dengan zakat harta, maksudnya zakat tabungan. Ukurannya berbeda. Seperti itu. Kalau mau bapak keluarkan sekarang bagus. Waktu emas masih murah, sekitar 1 juta lebih, orang punya duit 150 juta aja udah wajib keluar zakatnya. Sekarang karena mahal emas, agak legalan apa bapak? Ya kan? 240 belum lagi keluar zakat. Sebenarnya. Jadi zakat fitrah itu wajib Pak ya. Jangan bapak ikuti pendapat yang mengatakan tidak terlalu zakat fitrah itu. Iya kan? Pendapat siapa itu Pak? Nggak update bapak berarti kan? Masa tokoh agama mengatakan tidak terlalu zakat fitrah itu? Yang penting sedekah. Itulah menteri bapak itu. Iya profesor itu. Tapi saya memahaminya begini, saya berprasangka baik, minta dihumori saja ya. Kalaupun banyak orang yang tidak suka dengan bicara dia, saya memahami begini. Maksud dia itu bukan tidak wajib. Maksudnya begini tuh Pak. Kita itu jangan fokus zakat fitrah saja. Zakat fitrah itu kan yang wajib-wajibnya kan. Maunya sedekah pun dikeluarkan. Kalau zakat fitrah itu kan ada batasannya, cuma 2,5-nya. Iya kan? Ya sedekah itu dibanyakkan, itu yang maksudnya, bukan mengatakan tidak wajib. Saya berprasangka baik seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Iya, berapa ukurannya? 1 mud, 1 hari 1 mud. Kalau kan lansia kan tidak sanggup berpuasa lagi kan? Tidak sanggup lagi berpuasa. 1 hari itu dia mengeluarkan beras 1 mud. 1 mud itu tadi, itulah dia 6 on. Kalau bapak menjaga kehati-hatian buatlah 7 on. 7 on 1 hari.
Berarti kalau 30 hari berapa kilo? 7 kali 30, 21 kilo kan? 21 kilo. Sedikit lah. Belum sampai 30 kilo. Tapi kalau diuangkan banyak juga. Orang sakit itu kalau sakitnya berkepanjangan. Iya, tapi kalau sakitnya cuma bulan Ramadan doang, waktu sebelum Ramadan nggak sakit dia. Itu Ramadan sakit dia. Taruhlah memang dia betul-betul sakit kan. Di bulan Ramadan diimpus lah dia. Diimpus, kayak mana dia mau puasa? Tapi kalau ada harapan sembuh, dia tidak wajib fidyah. Wajibnya kapan? Mengganti. Orang yang wajib fidyah itu pertama lansia, memang tak bisa puasa. Yang kedua orang sakit yang berkepanjangan, memang setiap hari sakit, setiap bulan sakit. Kapan mau dikodok? Dan tidak ada lagi diharapkan kesembuhannya. Sudah diponis dokter, nggak bisa lagi sembuh ini. Sakit aja kerjanya. Nah itu yang bisa bayar fidyah. Tapi kalau cuma sakitnya bulan Ramadan saja, enak kali dia bayar fidyah. Awak capek dari subuh sampai maghrib, nahan lapar, cuma bayar beras saja. Enggak lah, salah lah. Jadi kalau sakit, misalnya lansia sakit, kok aneh, terus dia bayar fidyah, wajib ganti lagi gitu? Enggak lah, dia kan diambil dari lansianya. Yang namanya sudah lansia, dipaksa pun kayak mana, enggak sanggup dia berpuasa. Mau sakit, mau sehat lansianya, tidak wajib puasa. Kalau dia tak mampu ya Pak. Tapi kalau memang mampunya dia, ya udah, silakan berpuasa. Saya dulu punya nenek, usianya itu saya ingat saya, waktu dia meninggal hampir 100 lah, 90-an lebih. Tapi sampai tua dia puasa. Sanggup, hanya kadang-kadang dia lupa, namanya udah tua, pikun kan makan juga dia. Ya biarkan aja lah. Ya kan? Orang tua. Jadi lansia itu pun kalau dia sanggup berpuasa silahkan Pak. Ukurannya itu adalah ketidaksanggupan. Memang nggak sanggup karena lansianya. Tapi kalau umurnya 40 tahun nggak ada cerita nggak sanggup. Itu ngakal-ngakali. Iya kan, ngakal-ngakali. Iya kadang-kadang saya gondok Pak. Iya, menghelus dada saya. Nampak dengan santai makan berokok, jalan, makan makan bakwan. Orang puasa beli takjil, dia pun beli takjil. Iya kan? Orang puasa beli takjil untuk buka, dia beli takjil untuk dimakan. Makannya bukan di rumah. Saya yang gondoknya bukan perkara dia tidak puasa loh Pak. Saya gondoknya itu menantang. Siapa yang ditantang? Allah. Jelas-jelas kata Allah wajib puasa. Makan dia. Kadang-kadang ngelus dada saya Pak. Bukan tidak puasanya, kalau dia nggak puasa urusan dia kepada Allah kan. Tapi ditunjukkan sok paten dia. Berarti kan betul nggak takut dia sama Allah kan. Adanya orang berbuat dosa Pak, tapi dia sembunyi-sembunyi, betul lah. Masih ada rasa malu. Tapi kalau ada orang berbuat dosa dan tidak sembunyi-sembunyi, udah nggak malu menantang Allah nanti di akhirat, udahlah, kacau balau lah. Belum lagi di akhirat, di kuburan saja pun nanti udah meledak-meletup dari kuburannya. Cuman tak tahu kita. Iya, kadang-kadang ya Allah ya Karim, sedih orang. Cuman kadang kalau jumpa saya begitu, saya prasangka kayak gini, mungkin non Muslim. Iya kan? Tapi kalau ditengok perawaknya, agak-agaknya Muslim. Iya kan? Zakat fitrah diuangkan. Ya. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mereka mewajibkan zakat fitrah hanya dengan bahan makanan pokok. Ini 3 ulama. Yang membolehkan dengan uang hanya Imam Abu Hanifah. Lalu boleh dipraktekkan, boleh, tidak ada masalah. Boleh dipraktekkan. Kalau saya pribadi ya, malah bagus juga. Di mana bagusnya?
Kalau semuanya yang diantar kepada orang yang menerima zakat semuanya beras. Ini cerita humorisnya ya Pak, cerita lucunya. Katakanlah dia miskin, betul-betul fakir. Diantarkanlah itu 50 kilo beras. Dipandanginya saja beras itu. Kita masaklah beras ini kan, masak lama. Apa kawannya? Umpamanya lah kan, maksud kawannya itu apa lauknya? Orang dia memang fakir, nggak bisa beli lauknya. Tapi kalau yang diantar ada beras 30 kilo, ada duit 300.000, kita masak mak, beli ayam, bisa makan dia. Logikanya begitu. Makanya kalaupun mau kita ambil pendapat Imam Abu Hanifah itu paten juga. Yang tidak paten begini, mengakal-ngakali. Kayak mana mengakal-ngakali? Gini Pak, Imam Abu Hanifah memang membolehkan membayar zakat fitrah berbentuk uang. Tapi kalau kita mau pakai uang, ukurannya harus Imam Abu Hanifah. Berapa ukurannya? 3 kilo 8 on. Ini kadang-kadang kita ini ngakal-ngakali Allah. Kita ini mau berzakat pakai duit, tapi timbangannya Imam Syafi'i. Ini ikut siapa sebenarnya? Iya kan? Tadi dia ngikuti Abu Hanifah. Gak mau dia bawa beras dari rumah, malu dia, mikulnya ke masjid. Gak keren lah, sekarang kan boleh pakai duit, bawanya pakai duit. Sampai ke Al-Huda tengoknya, Mak, Abu Hanifah 3,8 kali 10.000, 38.000 ya kan? Itu satu apa? Satu jiwa. Tengoknya Imam Syafi'i 2,7. Aku ini aja lah 2,7. Itu ngakal-ngakali Pak. Jangan. Nah, kalau Bapak mau bayar pakai duit pun bagusnya itu. Tapi ukurannya tetap 3,8. Bagus Pak. Nah, itulah tadi. Enggak lagi nampak kan? Enggak. Ya itu. Memang dikeluarkan fatwa MUI boleh. MUI sudah mengeluarkan fatwa itu boleh. Itulah kadang-kadang ya kadang-kadang ya kan kadang-kadang. Ya kadang-kadang begitulah kadang-kadang. Ya. Memang seandainya pun ada orang berzakat dengan duit timbangannya 2,7, saya tidak berani mengatakan itu tidak sah. Tapi yang saya ingin katakan, janganlah sampai kita ada unsur mengakal-ngakali tadi. Memudah-mudahkan urusan agama, itu namanya memudah-mudahkan. Kalau memang kita sanggupnya 2,7, ngapain pakai duit? Itu aja sekarang. Ngapain pakai duit? Ya udah beras. Kalau memang sanggupnya 2,7. Kalau kita mau pakai gaya-gaya pakai duit, ya udah sekaligus 3,8. Ini kan tidak mau gaya-gaya pakai duit, tapi kemampuannya terbatas. Iya kan? Jangan seperti itu. Walaupun nanti fatwanya sudah keluar, boleh. Ya Bapak sebagai amil zakat, ya terima Bapak aja lah. Penting ada edukasi, ada pembelajaran. Saya dulu waktu amil di Tanjung Mulia, kami buat dia itu kalau uang timbangannya segini. Dan memang semuanya mengikut jamaahnya, nggak ada yang merengkel. Aku mau ikut timbangan Syafi'i. Kalau timbangan Syafi'i pergi pulang kau ke rumah, bawa berasmu. Iya, gitu kami bilang. Bawa berasmu. Berani Bapak begitu, Pak? Iya. Saya belak-belakan Pak, kalau dalam agama ini kita harus keras. Bawa berasmu baru kemari, biar kami timbang 2,7. Malu lah Ustaz katanya. Kalau malu ya udah pakai duit, tapi 3,8. Ya begitu dia. Ini kadang-kadang aneh-aneh. Boleh pakai duit, boleh, tidak ada masalah. Anak angkat, kalau memang tidak ada yang menanggung zakat fitrahnya, enggak lagi ada ayah kandungnya, mak kandungnya, Bapak zakatilah. Nah, tapi kalau ada ayah kandungnya, mak kandungnya, dan mau pula ayah dan emaknya itu menjakati, Pak, aku minta izin ya Pak, anak kami itu aku aja yang menjakati. Ya udah dialah menjakati, karena memang di bawah naungan dia. Seperti itu. Jangan rebutan gara-gara itu ya. Udah cukup.
Oke, kita tutup. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.